saya Ayu Intan Novita Putri. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat lalu, rezekinya lancar, dan pastinya tetap semangat. Untuk sekarang kita akan membahas mengenai teknik tes dan non-tes. Sebelumnya kalian pasti sudah tahu bahwa teknik tes dan non-tes itu sebagai alat untuk mengevaluasi hasil belajar. Lalu dari kalian semua, apa ada yang tahu pengertian tes? Terus apa saja jenis-jenis tes dan non-tes? Fungsi atau kegunaan tes? Kelebihan dan kelemahan tes dan non-tes? Dan yang terakhir, etika dalam melakukan tes. Nah, selengkapnya akan dibahas dalam video pembelajaran ini. Selamat menonton! Tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditunjukkan kepada penguji untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu. Atas dasar tanggapan tersebut, ditentukan tingkat rendahnya rekor dalam bentuk kuantitatif selanjutnya dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. Kita langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis tes. Ada berapa sih jenis-jenis tes? Nah, kita bahas sekarang ya. Sebagai alat pengukur, tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau golongan, tergantung dari mana atau dengan alasan apa penggolongan tes itu dilakukan. Yang pertama itu ada jenis tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan peserta didik. Di dalamnya yaitu ada tes seleksi. Nah, tes seleksi ini sering dikenal dengan istilah ujian ringan atau ujian masuk. Tes ini biasanya dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong baik dari beberapa calon yang mengikuti tes. Kemudian, tes awal. Tes awal seringkali dikenal dengan istilah pre-test. Tes ini dilakukan dengan tujuan untuk mengikuti sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan yang dapat dikuasai oleh para peserta didik. Jadi, tes awal ini adalah tes yang dilakukan atau dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Karena itu, maka butir-butir soalnya dibuat dengan mudah. Terus, ada tes akhir. Nah, tes akhir ini sering dikenal dengan post-test. Tes terakhir ini biasanya dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik atau belum bisa dikuasai oleh peserta didik. Nah, lanjut ke tes diagnostik. Tes ini adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik. Maka lebih lanjutnya dapat dicarikan upaya berupa pengobatan yang tepat. Tes ini juga untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apakah peserta didik sudah dapat menguasai pengetahuan yang merupakan dasar atau landasan untuk dapat menerima pengetahuan selanjutnya. Lanjut ke tes formatif. Tes formatif ini adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, ditilik dari segi aspek kejiwaan yang ingin diungkapkan, tes ini setidak-tidaknya dapat dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu diantaranya ada tes intelijensi, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua ada tes kemampuan. Nah, tes ini yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh testi. Yang ketiga ada tes sikap. Nah, tes sikap ini yakni salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengungkapkan kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respons tertentu terhadap dunia sekitarnya.
baik berupa individu atau objek-objek tertentu. Nah, selanjutnya ada tes kepribadian. Tes ini yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan ciri khas dari seseorang yang sedikitnya bersifat lahiriah, seperti gaya bicara seseorang, cara berpakaian, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini sering dikenal dengan istilah tes, yakni tes yang biasanya digunakan untuk membuka kompetisi atau prestasi belajar. Lanjut ke poin C, yaitu jenis tes lain-lainnya. Nah, ditilik dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes, tes ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni tes individu dan juga tes kelompok. Nah, tes individu ini di mana testernya hanya berhadapan dengan satu orang atau satu orang testi saja. Nah, sedangkan tes kelompok itu yakni tes di mana testernya ini berhadapan dengan lebih dari satu orang testi. Lanjut ke ditilik dari segi waktu yang disediakan bagi testi untuk menyelesaikan tes. Tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama ada power test, yakni tes di mana waktu yang disediakan buat testi untuk menyelesaikan tes tersebut tidak dibatasi. Nah, yang kedua ada tes kecepatan, yakni tes di mana waktu yang disediakan bagi peserta tes untuk menyelesaikan tes itu yang dibatasi. Sekarang ditilik dari segi bentuk responnya. Tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama ada tes verbal, yaitu suatu tes yang menghendaki respon atau jawaban yang tertuang dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, yang kedua ada tes nonverbal, yaitu tes yang menghendaki respon atau jawaban dari testi bukan berupa ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Jadi tanggapan yang diajukan muncul dari testi adalah berupa tindakan atau gerakan-gerakan tertentu. Jika ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan. Pertama, tes tertulis, yakni jenis tes di mana penguji dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya itu dilakukan secara tertulis dan penguji memberikan jawaban secara tertulis juga. Kemudian yang kedua ada tes lisan, yaitu tes di mana tester mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan dan testi juga akan menjawabnya secara lisan pula. Kita lanjut ke poin teknik non-tes. Nah, teknik non-tes pada umumnya memegang peranan penting dalam rangka mengembangkan hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap, lisan, dan testi juga akan menjawabnya secara lisan pula. Kita lanjut ke poin teknik non-tes. Nah, teknik non-tes pada umumnya memegang peranan penting dalam rangka mengembangkan hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap atau domain afektif dan ranah keterampilan atau psikomotorik domain. Dan teknik tes lebih banyak digunakan untuk pengembangan hasil belajar dari segi ranah proses berpikir, yaitu cognitive domain. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis, yaitu secara observasi, melakukan wawancara, menyebarkan angket atau kuesioner, atau meneliti dokumen-dokumen atau analisis dokumenter. Nah, yang pertama ada pengamatan. Observasi merupakan suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan memperhatikan tingkah lakunya. Nah, secara umum, observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan atau data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis.
terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sebagai sasaran pengamatan. Observasi juga dapat dilakukan pada berbagai tempat, misalnya di kelas dalam waktu pelajaran, kemudian di halaman sekolah pada waktu bermain, dan juga di lapangan pada waktu murid sedang olahraga, upacara, dan lain-lain. Nah, cara observasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu observasi partisipatif dan non-partisipatif. Observasi partisipatif adalah observasi di mana orang yang mengobservasi atau observer ikut ambil bagian alam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diamatinya. Nah, sedangkan observasi non-partisipatif yaitu observasi yang tidak mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objeknya. Contoh observasi partisipatif, misalnya guru mengamati setiap anak. Nah, kalau observasi non-partisipatif, guru hanya sebagai pengamat atau tidak ikut bermain. Nah, yang kedua ada observasi sistematis dan observasi non-sistematis. Nah, observasi sistematis adalah observasi yang sebelum dilakukan, observer sudah mengatur struktur yang berisi kategori atau kriteria masalah yang akan diamatinya. Sedangkan observasi non-sistematis yaitu apabila dalam pengamatan tidak terdapat struktur kategori yang akan diamatinya. Contoh observasi sistematis yaitu misalnya guru yang sedang mengamati anak-anaknya menanam bunga. Nah, kemudian di sini sebelum guru melaksanakan observasi, guru sudah membuat kategori-kategori yang akan diamatinya. Misalnya tentang kesiapan, terus kedisiplinan, ketangkasan, kerjasama, dan juga kebersihan. Kemudian kategori itu dicocokkan dengan tingkah laku murid dalam menanam bunga. Kalau observasi non-sistematis, maka guru tidak membuat kategori-kategori seperti observasi sistematis, tetapi langsung mengamati anak yang sedang menanam bunga. Observasi yang ketiga yaitu observasi eksperimental. Nah, observasi eksperimental ini adalah observasi yang dilakukan secara non-partisipatif tetapi sistematis. Tujuannya untuk mengetahui atau melihat perubahan gejala-gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja diadakan. Dan sebagai alat evaluasi, observasi juga digunakan untuk menilai minat, sikap, dan nilai yang terkandung dalam diri siswa. Terus melihat proses kegiatan yang dilakukan oleh siswa maupun kelompok. Kemudian untuk suatu tes esai atau objektif yang tidak dapat menunjukkan seberapa kemampuan siswa dapat menjelaskan pendapatnya secara lisan dalam bekerja kelompok dan juga kemampuan siswa dalam mengumpulkan data. Yang selanjutnya ada observasi sifat. Pengamatan yang baik dan tepat juga harus memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu diantaranya hanya dilakukan sesuai dengan tujuan pengajaran. Ada untuk direncanakan secara sistematis. Sifat ketiga hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan. Sifat yang keempat dapat diperiksa validitasnya atau rehabilitas dan ketelitiannya. Di sini ada kelebihan dan kelemahan observasi. Observasi sebagai alat penilaian non-tes yang memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya yang pertama, observasi dapat memperoleh data sebagai suatu aspek tingkah laku anak. Yang kedua, dalam observasi itu dapat memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting. Yang ketiga, observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mencetak data yang diperoleh dari teknik lain, misalnya wawancara atau angket. Yang keempat, observer tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Ketika si objek yang diobservasi mengetahui kalau sedang diobservasi, maka tingkah lakunya tidak dibuat-buat agar pengamat merasa senang. Nah, yang ketiga, pengamat banyak
tergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya. Nah, non-tes yang kedua yaitu wawancara atau interview atau al-hiwar. Nah, wawancara yaitu suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan yang hendak digali. Wawancara juga dibagi dalam dua kategori, yaitu pertama wawancara bebas, yaitu si penjawab atau si responden ini tidak diizinkan untuk memberikan jawaban secara bebas sesuai dengan yang diketahui tanpa diberikan batasan oleh pewawancara. Nah, yang kedua adalah wawancara di mana pewawancara telah menyusun pertanyaan terlebih dahulu yang bertujuan untuk menggiring penjawab pada informasi-informasi yang diperlukan saja. Wawancara adalah suatu teknik penilaian yang dilakukan dengan jalan percakapan atau dialog, baik secara langsung face-to-face relation atau secara langsung apabila wawancara dilakukan kepada orang lain, misalnya kepada orang tuanya atau kepada temannya. Keberhasilan wawancara sebagai alat penilaian sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu hubungan baik pewawancara dengan anak yang diwawancarainya. Nah, yang kedua keterampilan pewawancara. Keterampilan pewawancara sangat besar pengaruhnya terhadap hasil wawancara yang dilakukan. Karena guru perlu melatih diri agar memiliki keterampilan dalam latihan wawancara. Yang ketiga, pedoman wawancara. Nah, pedoman yang dibuat oleh guru sebelum guru wawancara harus membuat pedoman secara rinci tentang pertanyaan yang akan diajukan kepada pewawancara. Lanjut ke langkah-langkah penyusunan dalam wawancara. Di situ ada perumusan tujuan. Yang kedua ada perumusan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai. Yang ketiga penyusunan grammar atau kisi. Yang keempat penyusunan pedoman wawancara. Yang kelima ada lembaran. Nah, wawancara juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, wawancara dapat memberikan keterangan keadaan pribadi. Hal ini tergantung pada hubungan baik antara pewawancara dengan objek. Yang kedua, wawancara dapat dilaksanakan untuk setiap umur dan mudah dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, wawancara dapat dilaksanakan serempak dengan observasi. Yang keempat, data tentang keadaan individu lebih banyak diperoleh dan lebih tepat dibandingkan dengan observasi dan angka. Yang kelima, wawancara dapat menimbulkan hubungan yang baik antara pewawancara dengan objek. Sedangkan kelemahan dalam wawancara yaitu keberhasilan wawancara dapat dilihat dari ketertarikan kemampuan individu yang diwawancarainya. Terus kelemahan selanjutnya, kelancaran wawancara dapat dipengaruhi oleh keadaan sekitar pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, wawancara menuntut penguasaan bahasa yang baik dan sempurna. Yang keempat, adanya pengaruh subjek dari wawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara. Di sini ada dua jenis wawancara yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi, yaitu ada wawancara terpimpin atau guided interview yang juga sering dikenal dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Yang kedua, ada wawancara tidak terpimpin atau unguided interview yang sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau simple interview atau wawancara tidak sistematis non-systematic interview, yaitu bisa disebut juga wawancara bebas. Selanjutnya penilaian non-tes yaitu angket atau kuesioner. Nah, angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar, berbeda dengan wawancara, di mana penilaian berhadapan secara langsung dengan peserta didik atau dengan pihak lainnya. Maka, dengan penggunaan angket, pengumpulan data sebagai bahan hasil belajar yang jauh lebih praktis, menghemat waktu dan tenaga. Hanya saja, jawaban-jawaban yang diberikan seringkali tidak sesuai dengan kenyataannya. Baru jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam angket itu kurang sehingga memungkinkan bagi responden untuk memberikan jawaban yang diperkirakan akan melegakan atau memberikan kepuasan kepada pihak penilai. Angket juga dapat diberikan langsung kepada peserta didik
dapat pula diberikan kepada orang tua mereka. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis perilaku dan proses belajar mereka. Kemudian non-tes selanjutnya yaitu ada pemeriksaan dokumen atau analisis dokumenter. Evaluasi mengenai kemajuan, perkembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik dapat menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen. Misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai daftar pribadi atau personality inventory, seperti kapan peserta didik dilahirkan, agama yang dianut, dan lain-lain, dan juga mengenai riwayat hidup atau autobiografi, seperti apakah ia pernah tinggal di kelas, apakah ia pernah meraih penghargaan, dapat diperoleh melalui sebuah dokumen yang berbentuk formulir atau blanko yang isinya harus diisikan pada peserta didik atau pada saat peserta didik untuk pertama kali diterima sebagai siswa di sekolah yang bersangkutan. Kemudian berbagai informasi baik mengenai peserta didik, orang tua, dan lingkungannya pada saat tertentu akan sangat dibutuhkan sebagai bahan pelengkap bagi pendidik dalam melakukan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didiknya melalui analisis dokumen data pribadi yang dapat memberikan sumber keterangan untuk memberikan informasi tentang data pribadi siswa, bimbingan belajar secara optimal, dan mengarahkan lanjut ke pembahasan fungsi dan kegunaan tes. Di sini ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh tes, yaitu yang pertama ada sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Yang kedua ada sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program pengajaran, karena melalui tes tersebut dapat diketahui seberapa jauh program pengajaran yang telah diketahui. Nah, kegunaan tes ini yaitu untuk seleksi, terus penetapan, yang ketiga untuk diagnosis dan remedial, yang keempat ada untuk umpan balik, yang kelima ada untuk memotivasi dan membimbing belajar siswa, yang keenam untuk perbaikan kurikulum dan program pendidikan, yang terakhir untuk pengembangan ilmu. Lanjut ke pembahasan yang keempat, kelebihan dan kekurangan teknis dalam tes dan non-tes. Kelebihan tes ini mudah disiapkan dan disusun. Terus mendorong peserta didik untuk review, berani mengemukakan pendapatnya, serta menyusun kata here's bentuk kalimat. Lalu kelebihan lainnya dapat mengetahui sejauh mana siswa mendalami sesuatu masalah yang diteskan. Dalam teknik tes juga mempunyai kelemahan, yaitu yang pertama, penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif saja. Yang kedua, materi dan keterampilan yang sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata untuk menyelesaikannya. Lanjut ke kelebihan non-tes. Di sini kelebihan non-tes itu dapat mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Kemudian kelebihan lainnya penilaian etentik yang menilai keterampilan dan pemahaman dengan menilai secara langsung kinerja siswa dengan pengaturan yang alami. Kemudian kelebihan lainnya itu dengan menggunakan non-tes, guru juga bisa menilai siswa secara komprehensif, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotornya. Non-tes juga mempunyai kelemahan. Penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu etika dalam tes. Nah, etika dalam tes itu harus memperhatikan kerahasiaan hasil tes. Nah, hasil tes hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila ada perizinan dari yang bersangkutan. Terus ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala yang membahayakan dirinya atau orang lain. Yang
kedua itu harus memperhatikan keamanan tes. Karena tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, maka tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalisme pekerjaan guru. Dengan demikian, maka setiap pendidik harus dapat menjamin kemampuan tes, baik sebelum maupun sesudah digunakan. Yang ketiga itu interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasikan tes secara salah. Karena itu, interpretasi tes harus diikuti tanggung jawab profesional. Yang keempat ada penggunaan tes. Tes hasil belajar harus digunakan secara patut. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksana tes baku tersebut. Di sini ada beberapa petunjuk yang harus ditaati dalam tes. Yang pertama, tes hendaknya diberi terlebih dahulu kepada peserta tes. Kemudian yang kedua, menjelaskan cara menjawab tes. Yang ketiga, memotivasi peserta tes untuk mengerjakan tes secara baik. Yang keempat, menghindari diri dalam keterlibatan tes. Yang kelima, tidak etis bila pengembangan butir soal yang paralel dalam tes. Kemudian selanjutnya, tidak etis untuk memperpanjang waktu tes atau menyingkatkan waktu dalam tes. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh meningkatkan rasa cemas peserta tes. Yang terakhir, tidak boleh mendiskriminasi mahasiswa tertentu yang boleh mengikuti tes. Baik, itu saja pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum